Keluarga aku boleh berantakan, keluarga gue boleh berantakan, tapi gue nggak boleh berantakan. Dulu aku waktu kecil aku bisa mendapatkan apa yang aku mau dari mainan, kasih sayang orang tua. Tapi kenapa adek aku nggak bisa ngerasain itu semua? Kayak nggak adil gitu Kak Rijal. Dari kayak mungkin kalau mainan itu sama aku gitu, nggak sama orang tua aku. Tapi aku waktu kecil aku bisa mendapatkan semua itu sama orang tua aku, tapi adek aku nggak gitu. Aku minta mama nggak boleh lupain aku di sini. Aku anak pertama mama. Aku butuh mama tuh nanya, kamu di mana dek? Gitu. Kamu sehat? Apa gimana itu sih ya buat mama yang paling aku butuhkan gitu ya. Semua orang pernah gagal, lo juga. Tapi cerita lo belum selesai. Ceritain di podcast Pernah Gagal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Rizal Farudin kembali lagi di podcast Pernah Gagal. Karena setiap yang pernah gagal selalu punya cara untuk bangkit. Dan bersama narasumber saya ada Aira di sini. Halo, selamat kenal Aira. Ya, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Aku mau tahu nih, apa sih yang mau Aira sampaikan, Aira ceritakan perihal hidup Aira kepada para penonton. Aku mau tahu apa aja yang Aira alami di kehidupan Aira, seperti itu. Di kehidupan aku akhir-akhir ini mungkin memang banyak sekali di perjalanan aku dewasa ini sampai aku di titik sekarang, banyak sekali lika-likunya Kak gitu. Dari mulai keluarga aku dan paling utama sih memang keluarga aku. Sampai sekarang orang-orang bertanya, kenapa sih lu gitu? Ada apa sih sampai kayak dari mulai kerjaan aku, terus mungkin kayak sifat pribadi gitu. Mereka nggak tahu kayak masalah aku tuh sebenarnya kenapa gitu. Oke, Aira, masa kecil Aira itu seperti pada umumnya, maafnya, dengan keluarga utuh ataupun bagaimana, mungkin bisa diceritakan perjalanan hidup Aira dari kecil hingga menuju dewasa seperti apa aja sih yang Aira alami seperti itu. Ya, jadi dulu gini Kak, aku waktu kecil aku mempunyai banyak semua kenangan yang manis gitu. Terus sama keluarga, aku mempunyai keluarga yang benar-benar sangat utuh, harmonis, punya ayah ibu yang benar-benar cinta banget gitu. Ya, sayang banget pastinya. Iya, betul. Tapi ketika aku harus menerima semua, kayak tiba-tiba mereka memutuskan untuk pisah tanpa ada masalah gitu. Tanpa ada masalah. Kalau boleh tahu, apa yang membuat orang tua Aira memutuskan untuk berpisah seperti itu? Mungkin kalau aku tilai ya Kak. Ya. Problemnya menurut aku sih bukan aku membuka aib atau seperti apa ya, tapi karena seorang anak itu bisa menilai ya Kak. Kalau menurut aku sih problemnya ada di ibu aku. Lalu perasaan Aira saat itu gimana gitu? Waduh, hancur banget sih Kak. Jadi dulu aku waktu kecil tuh aku sering bilang ibu itu adalah apa ya, kayak sosok panutan banget sih menurut aku. Betul. Kayak aku waktu dewasa itu selalu bilang gini, aku kalau udah dewasa aku pengen jadi ibu, kayak ibu gitu. Iya, betul. Gitu. Kayak jadi ibu aku tuh panutan banget bagi aku. Tapi ketika dia jadi salah satu hal yang paling kecewa gitu ya, kecewa terbesar pertama di hidup aku adalah ibu sih. Kenapa sih aku selalu menyalahkan ibu, tapi aku juga tidak mengerti apa perasaan dia. Betul. Karena jatuhnya saya sama ibu saya itu gimana ya, dua orang yang kayak tidak bisa saling mengerti kondisi atau isi hati gitu. Jadi dia tuh nggak pernah ngertiin aku dan aku juga nggak bisa ngertiin dia gitu Kak. Sedih. Terus, sih rasanya. Aira ini waktu ibu sama bapak pisah ya, itu sama siapa? Nah itu dia, itu yang mungkin membuat aku Kak,
sedih banget rasanya. Karena aku udah maaf ya, nenek aku udah gak ada, dari pihak ayah udah meninggal gitu. Terus kakek udah meninggal juga. Dari ibu sih ada ya kakek, tapi kayak berjarak gitu, nggak terlalu dekat. Dan nenek juga dari ibu udah gak ada gitu. Jadi waktu aku melewati fase hal-hal itu benar-benar sangat terpuruk sih. Dan kondisinya aku mempunyai adik yang masih kecil banget. Oh, punya adik. Jadi kalau boleh tahu, Aira tuh anak keberapa sih? Aku anak pertama dan Anak punya pertama. iya, aku punya adik satu, perempuan juga dia. Dan waktu itu ketika dia masih sangat membutuhkan figur seorang ayah ibu itu, aku harus menggantikan mereka. Aku harus jadi ibu buat adik aku, harus jadi ayah buat adik aku. Ya kayak aku harus jadi, kalau Gen Z sekarang Spiderman kali ya. Betul. Tapi Iya. pernah gak sih ketika Aira ada di posisi itu, kan pasti tentunya kayak kita tuh ngerasa capek gitu kan. Nah Terus itu. abis kayak gitu, ini kalau misalkan bukan aku nih, adik aku mau sama siapa Nah gitu. itu. Waktu orang tua cerai itu, Aira umur berapa pada saat itu? Itu aku masih sangat fase-fasenya tuh yang dimana fasenya tuh aku masih suka main, masih remaja lah. Sekarang masih remaja juga sih sebenarnya. Cuman masih kayak puber gitu, tahu nggak? Iya, Kayak masih suka Masa aduh pencarian kelayapan. jati diri lah Nah ya. itu main sama teman. Tapi ketika aku harus mendapatkan itu semua, aku nggak bisa dapat. Dan sangat terpuruknya itu mereka semua tuh menghilang gitu. Tidak ada yang pernah menanyakan aku, kamu kenapa gitu, kayak luka kamu tuh apa gitu, kamu sakit apa gitu. Kayak gak ada yang ngertiin dari hal-hal kecil aja gitu loh. Di saat aku kayak dari posisi itu, kayak lagi teman-teman aku lagi suka main, tapi aku harus jaga adik aku, didik adik aku. Ketika dia sakit, aku harus jagain, kasih makan gitu sih. Kayak jadi aku intinya waktu gitu. Aku nggak punya waktu. Oke, jadi tuh mungkin Aira pada saat itu berjuang untuk menghidupi adik Aira, kemudian kerja juga ya? Kalau kerja enggak Oh sih. belum, berarti. Jadi kalau kerja tuh karena memang masa aku buat jagain adik aku udah gantian gitu ya. Iya. Jadi aku pengen kerja juga. Jadi kerja itu salah satu alasan buat aku bebas juga sih sebenarnya. Emang- Karena adik aku juga udah dewasa, dia udah sekolah. Ketika orang tua pisah itu, dari bapak atau ibu nggak ada yang menghubungi Aira, nanya kabar Aira gimana? Kalau ayah aku selalu tanggung jawab. Aku sayang banget sama ayah aku. Kalau dia lihat video aku pengen bilang kalau suatu saat anak aku harus punya ngerasain ayah kayak ayah aku. Terus Gitu. dari fase terberat yang Aira jalani menghidupi adik, itu apa sih yang Aira pikirkan pada saat itu gitu? Waduh, itu down banget sih Kak. Sampai-sampai aku berusaha kayak aku mikirin pelajaran di sekolah aku. Terus adik aku yang dititipin ke saudaranya bapak aku. Jadi bapak aku dia kerja, sibuk kerja, dia tetap tanggung jawab. Nah kalau ibu aku, dia juga tanggung jawab, tapi dia nggak pernah menanyakan kabar kamu gitu. Kabar kamu kenapa gitu? Kabar kamu di mana? Kamu sedang apa? Kamu sehat apa enggak? Yes. Gimana di kondisi kamu gitu? Nah Yang harusnya dia kita deket sama ibu ya. Jadi betul. karena nggak ada komunikasi sama sekali gitu kan, jangan kan nanya kabar. Itu Nah, pasti itu. sedih banget sih. Itu sedih banget sih. Dan sekarang itu kehidupan Aira itu seperti apa? Kalau untuk sekarang aku udah bebas sih. Maksudnya udah kerja. Ya. Dan jatuhnya aku udah kayak
bangga sih sama diri aku karena adik aku udah besar, udah pintar, udah sekolah juga. Kelas berapa sekarang adik? Sekarang dia kelas 3 Oh, kelas 3 SD. dari dia umur 3 tahun. Jadi aku jaga dia dari umur 3 tahun sampai dia dewasa sampai saat ini. Itu kan kalau misalkan kita sebagai orang tua ya, kalau misalkan jaga anak itu kan harus ada pola asuh, kemudian Nah, betul. merawatnya juga kalau sakit segala macam, itu siapa yang rawat? Nah, itu dia. Jadi aku tuh kayak aku bisa semua itu, ngerjain semua itu tuh pertama karena kondisi ya. Ya. Terus keterpaksaan sih enggak. Cuman kondisi itu tuh dari situ aku mikir, waduh, ini gua lebih kayak ini kelebihan gua apa ini kemampuan gua apa gimana gitu. Kok aku kadang kalau melihat adik aku sampai saat ini dia udah dewasa, nih ternyata gua bisa ya gitu. Jatuhnya lihat dia udah bangga kayak gitu tuh aku mikir, aduh ternyata bertahun-tahun gue melewati fase itu, aku bisa nih gitu. Gue bisa nih gitu. Gue bisa sampai maksudnya sedih sih. Gak apa kalau misalkan mau nangis aja gak apa. Jatuhnya kayak dia udah gede gitu ya kak. Terus dari kecil, dari dia sakit aku gendong. Bahkan ketika teman aku, kalau di Sunda kan kayak samber gitu ya, kayak ke rumah nih, ayolah main Aira gitu kan. Tapi di saat itu aku nggak bisa sama mereka gitu. Di posisi adik aku lagi sakit, kadang kalau lagi demam aku gendong, aku kasih obat, aku masakin nasi kan, aku kasih makan sampai dia sembuh. Kadang ya aku juga pengen ya kayak main bebas gitu kayak anak-anak pada umumnya, tapi mungkin ini aku harus kayak gini gitu. Itu dari situ aku kayak kapan ya gue bisa kayak mereka gitu, kayak mereka bebas gitu. Pasti ada rasa iri juga ya sama teman-teman Aira yang dimana mereka bisa bebas, terus minta uang sama orang tua, terus apa namanya menikmati masa remaja mereka. Kalau uang sih aku nggak pernah kurang ya, maksudnya jadi gini, jatuhnya kasih sayang orang tua aku tuh sama uang, jadi nggak sama kasih sayang belayan mereka, tapi uang. Jadi dia tuh kayak ya udah nih kasih uang gitu. Nah, yang paling dibutuhkan seorang anak itu bukan hanya uang, tapi kasih sayang gitu menurut aku. Bahkan gini, betul sih, uang itu tidak bisa membeli semuanya, Kak Rijal. Jadi jatuhnya itu uang itu nggak bisa membeli kasih sayang. Ini untuk para orang tua ya, khususnya ketika kalian punya anak, kalian itu harus ngertiin lah. Iya, mengerti, berbagi cerita. Betul. Gitu kan. Karena anak itu harus dididik dengan kasih sayang. Betul. Dari orang tua, dan orang tua juga menjadi contoh untuk anak-anaknya gitu kan. Iya. Nah, jadi ketika kita mampu dari segi finansial, jangan sampai anak kita tuh terus-terusan diberi uang gitu, tapi kasih sayang yang mereka beri itu paling penting sih, number one sih. Ini perhatian banget buat orang tua yang di luaran sana. Jadi please tolong kasih perhatian, kasih waktu buat anak-anak kalian, setidaknya untuk bermain bersama anak-anak ataupun menanyakan keadaan anaknya seperti itu. Oke, lanjut Aira, bisa cerita pencapaian terbesar kamu tuh apa sih hingga saat ini gitu? Pencapaian terbesar aku sih pertama dari segi batin gitu ya, karena kan jiwa aku nih dari fase-fase itu pasti jatuhnya itu apa ya, terluka banget sih gitu. Bahkan sampai aku ke rumah sakit buat ke kayak psikolog, psikotes itu. Pernah ke rumah sakit juga psikolog? Kalau boleh tahu kenapa gitu? Karena kadang aku kayak lagi down banget itu, aku sering di kamar termurung gitu. Kayak depresi, tapi aku masih bisa ngendaliin diri aku sendiri. Depresinya itu karena kecewa sih jatuhnya. Nah, di saat posisi itu tuh yang Aira lakuin tuh apa gitu? Apakah tetap waras sih atau cuma diem? Itu gimana? Pokoknya ngontrol waras sendiri tuh bener-bener capek, itu bikin capeknya itu.
sumpah ini sedih banget sih menurut aku, karena di usia segitu harus nahan beban sendirian gitu kan. Karena dimana seorang anak itu harus belajar mengutarakan perasaannya gitu kan, menjelaskan perasaannya gitu. Jadi nggak bisa mendem semuanya sendiri karena itu berdampak pada kesehatan mental. Betul. Dan mungkin pencapaian aku itu, aku jadi maksudnya gini ya, dengan masalah aku mungkin banyak ya orang-orang di luaran sana yang kayak jadi anak pang, Iya. jadi kayak berandalan lah, pemberontak lah. Tapi aku tetap bisa jadi anak yang jatuhnya tuh ada punya attitude gitulah. Terus sopan santun juga, maksudnya kayak menjalani dengan yang baik gitu. Iya, Itu betul. pencapaian Itu juga harus. sih. Jadi salah satunya aku nggak pernah memikirkan wah orang tua gue brengsek nih, orang tua gue gini brengsek sih, enggak. Maksudnya kayak mereka pergi gitu kan, ninggalin, tiba-tiba pisah tanpa dengan alasan yang jelas. Dan aku sampai masih sekarang bertanya-tanya ada apa sih dengan mereka gitu kan. Karena dari kecil memang mereka itu selalu mengajarkan keharmonisan Iya, betul. gitu. Dan ketika aku semua waktu kecil tuh dapat hal itu tuh, kenapa sekarang tiba-tiba lenyap gitu, kayak Tuhan, aduh kenapa sih gitu, ada apa sih dibalikin semua. Kadang bertanya-tanya sih gitu, kadang ya jatuhnya itu jadi bikin kita itu kecewa, sedih gitu, Karena ngerasa dunia itu kenapa sih tiba-tiba nggak adil hilang gitu ya. loh, tiba-tiba gak adil banget. Iya, Itu sumpah. pastinya ngerasa sedih sih. Nah itu Aira ketika berada di titik itu, titik terendah Aira saat itu tuh apa yang Aira lakukan gitu? Mencoba, mungkin kalau kasarnya sih aku pernah di titik terendahnya, pernah mencoba untuk bunuh kali-kali sih. Itu yang terlintas di pikiran aku tuh, mati sih sampai sekarang. Karena saking capeknya, kayak mikir apa sih yang harus lu tunggu, itu apa sebenarnya gitu, ya kan? Iya, betul. Ngapain lagi lu di sini? Lu nggak diinginkan sama mereka, lu nggak pernah ditanya, lu nggak pernah di ngertiin, mending mati aja lu. Jadi itu sih yang terlintas di pikiran Karena aku. kayak seolah ngerasa semuanya sendiri, kita harus berjuang sendiri gitu ya. Terus apa sih yang nyampe Aira tuh bisa bertahan sampai detik ini tuh, apa yang membuat Aira bertahan untuk tidak memutuskan? Kan yang namanya orang depresi ya, kadang kita ngerasa kayak ya udah lebih baik gua mati aja gitu. Nah Aira kenapa nggak memilih itu, justru memilih melanjutkan untuk terus hidup, melanjutkan untuk bertahan sampai detik hari ini juga? Itu apa yang membuat Aira bertahan? Pertama sih mungkin aku masih ingat pesan dan kesannya dari ayah aku, ibu aku dulu waktu dia ngedidik aku, mungkin ya. Apa yang paling berkesan dari orang tua Aira itu? Dan yang paling berkesan, Iya, kalau boleh tahu. maksudnya dari segi kayak mereka mendidik gitu ya, pesan-pesan kayak waktu dia masih sama-sama. Sebenarnya dari dulu tuh gini, mereka tuh selalu bilang kayak, Dek, kalau mama pergi, kamu mau ikut siapa gitu, kata Iya. dia kan, ceritanya awalnya tuh. Terus aku waktu kecil bertanya lah, kenapa ya orang tua aku nanya gitu nih, gitu kan. Kenapa ya ibu aku selalu nanya gitu. Tapi karena dulu ibu aku tuh selalu jadi panutan aku, kayak wah aku tuh pokoknya udah dewasa tuh aku pengen jadi mama. Pokoknya aku pengen jadi mama aku gitu, Iya, ya betul. kan. Iya. Nah, jadi tapi dia kenapa jadi kekecewaan terbesar aku gitu di hidup aku kan. Nah, dia selalu nanya, kamu mau ikut siapa? Ya aku mau ikut mama lah, aku kan sayang mama gitu kan, kata aku. Tapi ketika itu semua berbalik Kak Rijal, jadi kayak itu sih kecewanya banget aku sama ibu aku sampai sekarang itu. Terus sempet, kalau namanya kekecewaan gitu kan, kita sebagai ibu dan anak itu kan pasti ada menjalin yang namanya hubungan darah ya. Nah itu pernah gak sih Aira terpikir untuk memaafkan kesalahan orang tua Aira gitu, dan memaafkan apa yang sudah terjadi di masa lalu di hidup Aira seperti itu? Itu cara Aira berdamai dengan Diri sendiri, itu seperti apa gitu? mencoba berdamai sama diri sendiri itu dengan ya kembali sih kayak semua manusia kan beragama ya. Iya, betul. Dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, terus dengan memperbaiki diri sih jatuhnya. Karena kan itu dia poin aku, keluarga aku boleh berantakan,
keluarga gue boleh berantakan, Iya. tapi gue nggak boleh berantakan. Yes. Keren banget sih ini. Bos. Iya. Benar-benar emang harus kita berpikir untuk masa depan kita, berjuang untuk diri kita Iya, sendiri. jadi mungkin cara menguatkan aku tuh dengan selalu ceria sama teman-teman aku, selalu tertawa. Jadi bahkan di tongkrongan aku nih ya, Kak Rijal, aku paling asik loh. Aku paling ketawanya paling kenceng. Tapi di balik itu semua itu, aku paling berantakan. Iya sih, tapi kan kadang ya yang namanya orang kita ceria, humoris itu padahal menyimpan luka yang sangat Betul. dalam yang mungkin kita nggak bisa ceritakan ke orang lain. Nah, itu dia. Mungkin cerita ke orang lain juga ke beberapa orang yang mungkin menurut aku dia fair sama Iya, aku gitu. Terus keadaan Aira nih, dari apa yang Aira lalui, mengurus adik, kemudian menjalani hidup Aira sendiri Iya. hingga saat ini, pelajaran apa yang Aira dapatkan dari perjalanan hidup Aira itu? Pertama pelajarannya bangga sih. Jadi ketika aku suatu saat aku menjadi seorang ibu, mungkin aku jadi ibu yang bakal banyak ngertiin anak aku. Jadi kalau suatu saat aku udah punya anak, mungkin aku bakal jadi ibu yang lebih berhati-hati, pemikirannya yang lebih dewasa. Ya, Itu betul. pengalaman yang mungkin kedepannya bisa aku ambil juga. Terus kayak aku bangganya, wah teman-teman gue masih di sini aja, tapi gue udah pemikirannya udah jauh Udah gitu. jauh lebih Iya, luas lagi. iya ya cara kita betul. Dari menjalani hidup. pengalamannya itu sih, jadi pengajarannya buat aku. Oke, dari perjalanan hidup Aira nih, apa sih yang Aira mau sampaikan kepada penonton terkait apa yang sudah Aira lalui? Terus ada nggak pesan buat penonton di rumah nih untuk penonton dari Aira? Apa yang mau Aira sampaikan gitu? Pertama aku mau pesan buat ibu aku dulu nih, kalau suatu saat dia nonton video ini gitu ya, acara ini, aku mau pesan sih buat mama. Ya, buat mama, dimanapun mama berada, dimanapun aku berharap Tuhan selalu melindungi mama selalu sehat dan tercapai apa yang mama mau, dan selalu berbahagia tentunya dengan keluarga barunya, dengan anak barunya juga. Tapi aku minta mama nggak boleh lupain aku di sini. Aku anak pertama mama. Aku butuh mama tuh nanya, kamu di mana dek? Gitu, kamu sehat apa gimana? Itu sih ya buat mama yang paling aku butuhkan gitu ya. Karena mungkin suatu saat kalau aku udah nggak ada di sini lagi, atau jatuhnya aku, kan kita nggak tahu ya Kak Rija kalau umur itu ya. Mungkin kalau aku udah meninggal duluan lebih dari meninggalin mama gitu, mama harus tahu kalau aku nggak pernah benci sama mama. Aku selalu sayang sama mama. Aku selalu memikirkan mama dimanapun mama berada, selalu mendoakan dia tentunya. Tentu, Aku nggak pernah benci sama dia, Kak Rijal. Cuman kecewa gitu. Dan kalau untuk saat ini memang aku masih belum bisa berdamai sama dia gitu. Pokoknya pesannya sih buat mama gitu, dan buat mungkin kalau buat papa aku sayang banget sama papa aku. Dia tuh selalu jadi pedoman buat aku sih. Dia tuh nggak pernah dia tuh figur yang bapakable banget kalau anak ini sekarang ya. Sayang banget sama anak-anaknya, peduli dari hal-hal kecil. Biasa kan kalau seorang bapak itu cuek ya kalau sama anaknya kan. Kayak namanya pria jantan gitu, gentleman kan. Iya. Iya, tapi enggak dengan papa aku sih. Dia itu selalu peduli hal-hal kecil. Jadi aku kadang aku nggak butuh mama gitu, karena papa aku bisa jadi mama, bisa jadi papa gitu. Jadi nggak pernah kekurangan figur mama sih. Makanya kenapa aku bisa fine-fine aja ya kayak. Lalu apa nih yang mau Aira sampaikan kepada penonton dari perjalanan hidup Aira yang udah Aira jalani hingga saat ini gitu? Yang aku sampaikan. Iya betul. Untuk para penonton di rumah. Mungkin semuanya ada yang lebih parah dari aku ya. Nggak aku yang paling parah banget. Karena aku selalu positive thinking. Mungkin di luaran sana ada yang lebih parah dari aku gitu. Untuk penonton sih yang
mungkin kisahnya sama dengan aku ya. Banyak bersabar, lebih dekatkan diri sama Tuhan, mending memperbaiki diri, lebih banyak belajar, jadiin pengalaman sih. Betul. Tapi kalau memang seberat apapun perjalanan kalian sama perjalanan aku juga, mungkin yang pertama sih sabar. Aku juga kadang bertanya-tanya sampai kapan ya aku melewati fase ini gitu, ya kan? Pasti itu ada di benak Aira. Nah itu, sampai sekarang aku udah lebih dewasa, udah kerja, udah bebas, dan mungkin sekarang udah, wah berarti pertanyaan yang aku tanya-tanyakan dulu tuh kejawab ya sekarang gitu. Mungkin kalau buat yang masih di fase aku yang dulu-dulu nih, buat kalian mungkin pertama ya sabar, selalu tawakal sih jatuhnya gitu. Terus selalu di jalan yang benar sih, jangan pernah terpikirkan menjadi yang maksudnya kayak pemberontak lah, jadi kayak anak-anak pang lah gitu kan. Iya, nah itu sih. Terus itu tetap waras juga sih itu. pasti itu harus sih. Iya. Kita ngejalanin hidup emang. Karena benar loh Kak Rijal, ada orang yang dari pengalamannya itu dia jadi amit-amit ya kayak autis, kayak kurang, dia tuh otaknya tuh nge-lag gitu mungkin dari banyaknya ketekan masalah itu. Iya, betul. Memang menjaga tetap waras tuh benar, bukan lelucon itu, tapi itu kayak tetap waras ya gitu. Karena kan kita nggak tahu apa manusia yang dijalanin setiap harinya itu di akal benak pikirannya tuh apa sih sebenarnya gitu kan. Kenapa gitu. Terus apa kegagalan terbesar yang Aira rasakan saat ini gitu? Cita-cita sih. Apa itu cita-cita Aira? Emang kalau boleh tahu cita-citanya apa sih? Dulu karena aku suka kayak beauty gitu kan. Iya. Beauty. Aku dulu cita-citaku pramugari. Oh, pramugari. Saya juga sama, cita-cita pramugara loh. Iya. Terus kenapa gitu? Kenapa Aira sebut itu gagal gitu? Pertama aku kehilangan semangat sih. Karena orang yang menyemangatin aja udah pisah gitu loh. Betul. Udah nggak sejalan gitu. Pertama itu. Kegagalannya itu dari aku nggak bisa ngecapai cita-cita aku dengan semangat penuh dari orang tua, ditemanin orang tua gitu. Tapi dengan sekarang apa yang aku punya, aku udah bersyukur sih. Karena kan setiap orang apa ya, kayak yang aku punya sekarang belum tentu orang lain ngerasain. Kayak aku punya kerjaan, gitu kan, ada kerjaan, ada terus pemasukan kan. Jadi kalau kerja kan ada pemasukan. Di era sekarang lagi susah kerja, tapi aku udah ngejalanin ini gitu. Kalau boleh tahu sekarang ini Aira kerja apa? Aku kerja di toko sih. Oh, gitu. Di toko emas. Kalau misalkan Aira kerja nih, adik Aira sama siapa dan ada ayah aku, gimana sekarang? ada papa aku. Oh, ada bapak. Kemungkinan papa aku juga udah punya usaha. Oh, ada gitu. usaha kecil-kecilan lah gitu. Jadi sekarang mungkin pertanyaan yang aku tanya-tanyakan dulu kepada Tuhan aku, sekarang mungkin lebih kayak ke long sih. Maksudnya kayak adek aku udah sama papa aku juga. Jadi aku mikir kayak dia nggak kehilangan banget peran dari peran orang tuanya sih juga gitu, ada ditemenin, jadi nggak kekurangan kasih sayang banget. Kegagalannya juga aku sedih karena apa ya Kak Rijal, dulu aku waktu kecil aku bisa mendapatkan apa yang aku mau dari mainan, kasih sayang orang tua, tapi kenapa adek aku nggak bisa ngerasain itu semua, kayak nggak adil gitu Kak Rijal. Dari kayak mungkin kalau mainan itu sama aku gitu, nggak sama orang tua aku, tapi aku waktu kecil aku bisa mendapatkan semua itu sama orang tua aku, tapi adik aku enggak gitu. Aku minta nuntut keadilan buat adik aku nggak apa-apa aku kayak gini, aku nggak apa-apa aku sedih gak ada yang ngertiin, tapi enggak dengan adik aku selalu nuntut itu sih, karena dia dari kecil aja berantakannya tuh waktu dia lahir aja udah berantakan. Kita sekeluarga itu. Terus sekarang adik Aira sekolah juga? Iya, udah sekolah SD. Terus gimana nih kabarnya sekarang adik Aira? Apakah
berprestasi atau ada pencapaian? eh Adik aku tentunya pintar sekarang, sama kayak aku, dia kecil terus pandai. Kayak aku kan orangnya tuh bawel gitu Iya, ya, betul. sama persis kayak aku. Iya sih. Iya. Karena yang namanya karakteristik itu biasanya turun-temurun ya. betul. Terus apa hal baik yang Aira rasakan saat ini dari semua rasa sakit yang sudah Aira alami dalam perjalanan hidup Aira gitu? Apa hal baik yang terjadi dalam hidup Aira saat ini? Hal baiknya sih gini ya, kalau manusia sabar menunggu pasti ada hasilnya sih. Nggak, maksudnya tuh apa yang kamu pertanyakan tuh pasti ada jawabannya. Oke. Gitu sih. Betul banget sih, karena Jadi sekarang dari kayak aku udah bebas mau main, maksudnya main yang baik-baik ya, sama temen-temen nongkrong, banyak waktu pulang kerja, terus kayak sama apa sih, taat sama Tuhan, kayak rajin beribadah mungkin. Kalau dulu kan sibuk gitu Iya. kan. karena apa namanya, kesibukannya terbagi. Nah, Dua betul, gitu kan. waktunya Sekarang itu lebih kayak fokus ke terlalu diri padat, sendiri. iya. Bahkan aku mikir selalu aku mending capek kerja sih sebenarnya. Karena yang pertama kan ada penghasilan Iya. buat self reward diri sendiri gitu. Maksudnya buat beli apa yang kamu pengen tanpa membebankan ke orang tua Bisa gitu. beli Nah, sendiri, itu keinginan sih. sendiri. Nah, itu. Terus aku kalau boleh tahu nih, apa sih apa namanya, keinginan Aira, rencana Aira itu beberapa tahun ke depan itu mau seperti apa? Aku mau tahu dong. Gitu. Aku pengen punya usaha sendiri sih tentunya. Semoga terkabul ya. Amin. Terus Kalau buat ada sekarang. lagi nggak selain itu? Mungkin kayak masih waktu aku terbagi buat selalu didik pelajaran adik aku, biar dia, aku tahu sih kalau pendidikan aku apa ya, enggak, maksudnya bukan terbatas, tapi enggak sampai kayak teman-teman aku gitu kan. Tapi setidaknya aku bisa kayak tetap nasehatin adik aku gitu. Oke, baik, buat teman-teman semua di rumah nih, pastinya yang namanya perhatian, kepedulian dari sosok orang tua, figur orang tua itu sangat penting buat anak-anak kita dan masa depan anak kita. Dan pastinya kita sebagai orang tua itu tidak hanya melihat bagaimana anak kita tumbuh, tapi seperti apa karakter anak kita Nah, dalam itu menjalani hidupnya, ngerti, pada siapa mengertikan. dia tempat berpulang. Karena kita nggak pernah tahu keadaan mental anak-anak kita tuh seperti apa kalau misalkan kita nggak pernah tanya gimana hari kamu, gimana keadaan kamu, gitu kan ya. Someone to talk lah sama anak itu. Ya betul, karena dibutuhkan komunikasi antara Nah, orang tua dan komunikasi yang ini. anak. Ya, yang secara Nah, intens betul. gitu ya. Setidaknya seminggu itu adalah satu kali aja gitu buat waktu buat anak-anak itu ya, pesan buat para orang tua di luaran sana gitu. Karena anak itu nggak minta dilahirkan tuh, itu betul. Karena Ya. orang tua yang bahkan meminta seorang anak itu. Betul. Karena keluarga tanpa anak itu hampa gitu sebenarnya. Jadi emang benar-benar kita harus bersyukur Iya. dengan keadaan kita. Sebagai orang tua tuh harus apa ya, ngehargain anak sih. Iya, dan lebih ke arah mendidik anak sesuai dengan norma Nah, dan itu. aturan yang ada. Nah, Karena terkadang kita sebagai anak juga ingin dimengerti oleh nah orang tua. betul. Kita sebagai orang tua itu harus memposisikan diri kita, harus mengerti anak kita juga. Keadaan mental anak kita itu sangat berpengaruh pada pertumbuhan anak kita. Dan dari Aira kita bisa membayangkan bagaimana beratnya menjalani hidup seorang anak yang dimana pada umumnya masih memiliki waktu untuk bermain sepulang sekolah, kemudian minta jajan sama orang tua gitu kan. Dan dari Aira kita bisa belajar bahwa hidup itu akan terus berjalan dan setiap perjuangan itu punya pembelajaran, setiap kegagalan itu ada pengalaman gitu kan ya. Betul. Kemudian dari cerita Aira tadi kita menemukan jawabannya bukan kita
mudah dalam menjalani hidup atau tidak memiliki rasa sakit yang dimana ketika kita merasa baik-baik aja rasa sakit itu hilang begitu saja, tidak. Iya. Tapi melainkan kita yang sebagai manusia bisa menjalani hidup dan bertahan hingga saat ini adalah salah satu keberanian Aira dan membuktikan bahwa Aira itu menjaga segala sesuatu yang telah hilang pada dirinya dan memberikan kasih sayang pada adiknya. Oke, teman-teman semua, selesai sudah. Terima kasih yang sudah menonton podcast Pernah Gagal kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan aktifkan notifikasinya melihat episode berikutnya dari podcast Pernah Gagal. Bersama Rizal Farudin dan Aira, saya sebagai host pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gagal ada pelajaran yang tak diajarkan oleh kemenangan. Biar mereka ragu aku tetap jalan, karena aku tahu ini bukan kebetulan. Aku pernah gagal tapi tak menyerah, bangkit lagi walau dunia tak ramah. Setiap luka jadi alasan kuat untuk berdiri lebih hebat. Aku pernah jatuh tapi takkan hilang.